Faustina yang mulanya datang meminta pertolongan pada Qian Qiuli, ternyata harus berakhir mengenaskan di tangan orang yang dipercayainya tersebut menjadi kue. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Apa sih yang biasanya dilakukan serial killer setelah melakukan pengeksekusian? Mengubur jenazah? Itu sih udah biasa. Atau membuang mayatnya ke sungai? Itu juga nggak aneh ya. Tapi kalau membuatnya menjadi kue dan juga sabun adalah hal yang nggak masuk di akal. Tapi inilah yang dilakukan oleh Leonarda Cianciulli, seorang pembunuh berantai yang melakukan 3 pembunuhan demi melindungi jiwa anak-anak kandungnya. Lalu seperti apa sih kisah selengkapnya? Sini-sini, Nona ceritain. Leonarda Cianciulli lahir pada 18 April 1994 di Montella Avellino, Italia. Dia lahir dari seorang perempuan yang mengandungnya secara terpaksa. Lah, kok terpaksa? Tuh gimana, Nona? Jadi, ibu Cianciulli yang bernama Emilia Dinolfi ini terpaksa menikahi ayah Cianciulli yang bernama Mariano Cianciulli karena desakan dari orang tuanya dan juga orang-orang sekitar. Padahal si Emilia ini diperkoas Mariano dan akhirnya dia hamil. Dan ya Emilia ini terpaksa untuk menikahi pemerkoasnya agar orang tuanya nggak perlu menanggung malu dari gosip para tetangga. Oh iya, by the way, ada juga yang mengatakan nama ibunya Leonarda ini bukanlah Emilia Dinolfi, tapi Serafina Marano. Nah, dikatakan dari Leonarda kecil, dia tuh nggak pernah jadi anak kecil yang bahagia. Bayangin aja, ibunya ngebenci dia karena dianggap anak haram. Lalu ada tetangga-tetangga yang menganggap dia tuh ya anak haram juga karena berasal dari hubungan di luar nikah. Walaupun Leonarda ini lahir dan besar di Eropa, ini kan udah lama banget ya, sekitar 100 tahun lalu. Jadi anak hasil hubungan di luar nikah tuh masih tabu. Ingat kan kisahnya Dahmar Owabi yang pernah awal banget tuh ya Nona ceritain. Buat kamu yang belum nonton nanti bisa cek di playlist Nona yang kronologi kisah kriminal ya. Nah, dalam pernikahan Ibu Cianciulli ini, ibunya tuh nggak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya dan perekonomian mereka juga sangat di bawah standar. Jadi bisa dikatakan mereka itu hidup serba kekurangan gitu ya. Belum lagi ayah Cianciulli ternyata meninggal dunia ketika si Cianciulli ini masih sangat kecil. Leonarda pun kehilangan sosok ayah kandungnya. Di sini juga dikatakan Leonarda tuh punya 2 saudara kandung. Gak lama berselang dari kematian ayahnya, ibunya tuh menikah lagi dengan harapan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Tapi ternyata harapannya nggak berbuah manis. Kenapa? Karena Cianciulli ini hidup dalam kondisi keluarga serta lingkungan yang nggak mendukungnya. Alih-alih mendapatkan dukungan untuk terus bertumbuh menjadi anak yang normal dan bahagia, si Cianciulli ini justru hidup dalam tekanan. Ayah sambungnya tuh enggak menyayanginya. Ibunya membenci keberadaannya. Dia juga sering dipukuli serta disiksa dan lingkungan sekitarnya mengucilkannya. Maka lengkaplah sudah penderitaannya Cianciulli. Terlebih lagi ibu kandungnya enggak menunjukkan sedikit pun kasih sayang sama Cianciulli dan cenderung ya membenci Cianciulli karena dianggap sebagai anak pembawa sial dan membuat sang ibu ini berakhir pada kehidupan yang terkutuk. Dengan segala tekanan dan lingkungan yang penuh akan rasa benci tersebut membuat Cianciulli ini merasa depresi berat ya dan akhirnya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali. Nah sayang sekali sebab percobaan bunuh dirinya berakhir gagal, dia tuh nggak meninggal dunia seperti harapannya dia dan terpaksa menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan. Dari kejadian tersebut dia kemudian meyakini adanya hal-hal mistis yang bekerja. Dia tuh percaya bahwa hidupnya memang dikutuk oleh ibu kandungnya sendiri. Leonarda akan selamanya menjadi anak yang nggak bahagia, anak yang menderita dan anak yang nggak pernah normal.
Qian Qiuli di masa mudanya memiliki paras yang cantik. Banyak laki-laki yang tertarik untuk menjadikannya seorang istri karena tertarik akan kecantikannya Qian Qiuli. Momen tersebut ya nggak disia-siain dong sama ibunya Qian Qiuli. Dia tuh berniat licik hendak menikahkan Qian Qiuli dengan salah seorang lelaki kaya yang menaksirnya. Ibunya berharap dengan menikahkan Qian Qiuli bersama lelaki kaya, maka derajat keluarga mereka nih akan terangkat. Hanya saja Qian Qiuli dengan tegas menolak keinginan ibunya tersebut, yang tentunya saja membuat ibunya ini murka gitu ya. Dasar nggak tahu diuntung, ibu tuh nikahin kamu sama pria itu biar kamu bisa hidup enak, kita nggak susah lagi kayak sekarang. Tapi aku nggak mau, Bu. Aku maunya menikah dengan orang yang aku cinta. Nah, ibunya semakin murka nih karena nggak lama kemudian, yaitu pada tahun 1917, Qian Qiuli ini justru menikahi seorang pria yang jauh lebih tua darinya, yang bernama Rafael Pansardi. Ngutuk lagi kan ibunya ini, ibu sumpahin kehidupan pernikahanmu nggak akan pernah bahagia. Ada-ada juga ini ya ibunya Leonarda, berasa lagi cerita Malin Kundang nih Nona. Nah, pernikahan Qian Qiuli ini nggak mendapatkan restu dari sang ibu. Qian Qiuli menganggap bahwa pernikahannya dikutuk oleh ibunya. Dia dan suaminya pun memilih untuk pindah ke Potenza pada tahun 1921, tempat di mana Qian Qiuli kemudian ditahan dan dipenjara pada tahun 1927 karena tuduhan penipuan. Keluarga suaminya Leonarda tuh sempat malu nih kan, karena Leonarda ya sempat dipenjara. Maka pada saat ia dibebaskan, dia dan suaminya tuh memutuskan untuk pindah ke Lasedonia. Namun sungguh malang nasibnya, sebab pada tahun 1930 rumahnya ikut hancur setelah mengalami gempa bumi yang cukup besar dengan magnitudo 6,6 skala Richter. Merasa cobaan yang datang tuh banyak banget di kehidupannya, Leonarda ini pun mencoba mengunjungi seorang peramal. Salah, paranormal maksudnya ya. Si paranormal ini berkata kalau Leonarda akan mempunyai banyak anak, tetapi semua anaknya meninggal dan Leonarda ini kan sangat percaya gitu ya sama hal-hal mistis. Nah, ini diingat baik-baik ya, Dir. Kemudian Leonarda dan suaminya pun pindah ke Correggio, tempat di mana Qian Qiuli kemudian membuka sebuah toko sabun, kue, dan juga sebagai peramal. Nah, pekerjaan inilah yang membuatnya terkenal dan dihormati di kalangan tetangga sekitarnya. Pernikahan Qian Qiuli dengan Pansardi berhasil membuat hamil sebanyak 17 kali. Tapi 3 diantaranya mengalami keguguran dan 10 lainnya meninggal di usia yang masih muda anaknya itu. Pada akhirnya hanya tersisa 4 orang anak Qian Qiuli dan yang masih hidup gitu ya. Kejadian ini membuat trauma dan membuat Qian Qiuli itu sangat protektif sama anak-anaknya. Leonarda menganggap segala kejadian yang menimpanya tersebut adalah campur tangan ibunya, yaitu ibunya mengutuk sehingga anak-anaknya meninggal begitu masih muda gitu ya. Dan ingat juga kan, tadi peramal tuh ngomong apa ya? Bahwa anak-anaknya akan meninggal semua. Bener kan? Dari 17 sisa 4 tuh. Ibu mana yang gak sepaneng? Nah, kemudian si Qian Qiuli ini sempat mendatangi lagi peramal tadi dan mendapatkan penerawangan bahwa di tangan kanannya itu tampak sebuah penjara dan di tangan kirinya tampak sebuah rumah sakit jiwa. Hingga kemudian ketika terjadi Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, Giuseppe Pansardi yang merupakan anak tertua Qian Qiuli ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal ini membuat Qian Qiuli tuh merasa ketakutan karena Giuseppe ini merupakan anak kesayangannya. Dia tuh takut banget jika anaknya ini ikut berperang dan harus mati di medan perang. Dia tuh pasti akan merasa sangat kehilangan. Dengan kepala yang dipenuhi ketakutan, panik, dan juga kebingungan, Qian Qiuli memutuskan untuk membuat keputusan yang gak biasa. Dia percaya bahwa satu-satunya cara agar anaknya ini bisa selamat di medan perang adalah dengan mengorbankan nyawa manusia. Muncullah ide di kepalanya untuk melakukan pembunuhan sebagai tumbal agar anaknya dapat kembali dari medan perang dalam keadaan selamat.
Ternyata tumbal nggak cuma di Indonesia ya, Dir. Di Italia percaya juga loh mesti pakai tumbal. Sebelum keberangkatan putranya untuk turut serta pada Perang Dunia Kedua, Cianciulli ini sibuk memikirkan cara untuk melakukan pembunuhan. Hingga kemudian Faustina Seti mendatanginya untuk melakukan konsultasi ke peramal gitu ya, kan dia peramal. Pada masa itu, Cianciulli yang juga masyhur sebagai peramal, Faustina ini kan merupakan seorang perempuan parubaya yang di usianya sudah hampir senja gitu ya. Namun belum juga ketemu sama jodohnya. Padahal untuk ukuran usia perempuan parubaya seperti Faustina di Italia, dia tuh seharusnya sudah menikah waktu itu gitu ya. Tapi pada kenyataannya dia tuh belum juga menemukan pujaan hatinya. By the way, Nona kepikiran, lucu juga ya ini si Leonarda. Kerja sebagai peramal, tapi dia juga pergi ke peramal untuk meramal hidupnya. Lah kan jadi peramal diramal gitu kan ya. Nah, apakah si Leonarda ini percaya kalau dia itu peramal yang hebat? Kalau dia hebat, kenapa dia nggak meramal nasibnya sendiri kan? Terus kalau dia tahu dia ini sebenarnya peramal abal-abal, kenapa dia mesti percaya sama peramal lain gitu kan? Ya nggak sih? Bisa aja kan peramal lain itu juga abal-abal. Nah kan kurang make sense emang si Leonarda ini. Tapi lanjut dulu nih ya ke si Faustina yang mendatangi Cianciulli di rumahnya untuk meminta pendapat tentang seorang lelaki yang mungkin bisa menjadi pasangannya. Jadi bukan peramal aja tapi mak comblang ya Cianciulli nih ya. Cianciulli menjanjikan akan mencarikan lelaki yang cocok. Setelah beberapa hari, Cianciulli pun mengabari Faustina bahwa ada seorang lelaki di Pola atau sekarang tuh Kroasia modern yang cocok dengannya. Namun sebagai syarat, Faustina ini diminta untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Faustina Seti diperintahkan Cianciulli untuk menulis surat kepada sahabat dan kerabatnya mengenai kepergiannya ke Pola. Hal yang kemudian akan menjauhkan Cianciulli dari kecurigaan apabila ada yang mencari keberadaan Faustina. Pada hari keberangkatan Faustina ke Pola, dia tuh diminta oleh Cianciulli untuk menemuinya terlebih dahulu dalam rangka berpamitan. Ketika berada di rumah Cianciulli, Faustina disuguhkan minuman anggur merah yang sudah dicampurkan dengan obat yang akan membuat Faustina enggak sadarkan diri setelah menenggaknya. Pada momen ketika Faustina ini pingsan, Cianciulli segera melaksanakan aksinya membunuh Faustina. Dia tuh telah menyediakan kapak. Tubuhnya Faustina ini ditarik ke lemari, lalu di sanalah dia mengeksekusi Faustina dengan kejam dan tanpa ampun. Dia tuh memotong-motong tubuhnya Faustina dengan kapak. Potongan tubuh Faustina dipotong hingga 9 bagian. Kemudian darahnya itu ditampung pada sebuah baskom untuk kemudian dia pergunakan nantinya. Ketika suatu hari Cianciulli akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, ia pun mengakui bahwa potongan tubuh Faustina ini dimasukkan ke dalam panci, lalu menambahkannya dengan 7 kilo kaustik. Dia kemudian mengaduknya hingga campuran tubuh tersebut mengental dan berwarna gelap. Setelah itu, dia kemudian menuangkannya pada beberapa ember dan membuangnya ke septic tank di dalam rumahnya. Adapun darah Faustina, dia biarkan mengental sebelum ia campurkan dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, dan margarin untuk dijadikan kue. Kue yang berhasil ia buat kemudian dibagikan pada tetangga-tetangganya. Dan sisanya dia nikmati bersama Giuseppe si anaknya. Gak ada seorang tetangga pun yang menyadari bahwa kue yang mereka nikmati tersebut berasal dari campuran darah manusia, yaitu miliknya Faustina. Faustina yang mulanya datang meminta pertolongan pada Cianciulli, ternyata harus berakhir mengenaskan di tangan orang yang dipercayainya tersebut menjadi kue. Padahal pada saat itu Faustina juga membayar Cianciulli sebanyak 30.000 lira atas bantuan yang telah diberikannya. Korban kedua Cianciulli kemudian jatuh pada Francesca Soavi, juga seorang perempuan parubaya yang dijanjikan oleh Cianciulli untuk mendapatkan prospek yang lebih baik dari keberadaannya saat itu ya. Tentu saja Francesca ini merasa senang dan menyambut dengan baik tawaran yang diberikan oleh Cianciulli.
Namun, seperti halnya Faustina, Francesca ini diminta menulis surat untuk sahabatnya dan kerabatnya tentang keberangkatannya. Tawaran yang diberikan Cianciulli pada Francesca merupakan pekerjaan di salah satu sekolah khusus anak perempuan di Piacenza, Italia Utara. Pada hari keberangkatan Francesca ke Piacenza itu, ia tuh terlebih dahulu mengunjungi rumah Cianciulli untuk berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Di rumah Cianciulli, dia juga disuguhkan minuman anggur merah yang kemudian ditenggaknya dan membuat Francesca ini nggak sadarkan diri. Momen ketika Francesca sudah nggak sadarkan diri tersebutlah Cianciulli ini kemudian bergegas bertindak. Dia menghabisi nyawa Francesca balik lagi menggunakan kapak. Sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 1940. Selanjutnya adalah korban ketiganya Cianciulli yang bernama Virginia Cacioppo. Dia ini adalah seorang mantan penyanyi soprano yang ditawarkan lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris untuk seorang impresario. Tanpa berpikir panjang lagi, Virginia ini menyetujui tawaran yang diberikan Cianciulli. Dan masih sama seperti dua korban sebelumnya, Virginia juga nggak diperbolehkan untuk memberitahu siapapun terkait tawaran dari Cianciulli tersebut. Pada 30 September 1940, Virginia datang ke rumah Cianciulli untuk mengucapkan selamat tinggal sekaligus berterima kasih. Masih sama seperti korban-korban sebelumnya, Virginia juga disuguhkan minuman yang telah dicampur dengan obat yang akan membuat siapapun yang meminumnya pasti akan jatuh pingsan sesaat setelah menenggak minuman tersebut. Pada momen inilah Virginia dihabisi nyawanya oleh Cianciulli bersama Giuseppe. Dalam pengakuan Cianciulli, ia kemudian menyatakan bahwa daging dan darah Virginia ini dia proses menjadi sabun dan juga kue. Pada sabunnya ia menambahkan pewangi sehingga memiliki aroma yang menyenangkan. Pada kue yang dibuatnya pun ia menambahkan perasa sehingga rasanya menjadi sangat nikmat. Terlebih lagi, sebab darah dari Virginia ini memang dikatakan manis. Hal tersebutlah yang menambah kelezatan kue yang dibuatnya. Kue yang kemudian dia bagikan pada tetangganya dan mendapatkan respon positif. Baru tahu Nona ternyata darah tuh ada rasa-rasanya. 3 rangkaian pembunuhan yang terjadi pada waktu yang berdekatan dilakukan oleh seorang perempuan gila atas perempuan-perempuan gak bersalah yang dengan polos datang meminta bantuannya. Aksi Cianciulli gak berlangsung lancar untuk mendapatkan korban-korban selanjutnya. Hal ini karena ipar dari Virginia kemudian sadar bahwa Virginia ini menghilang dan langsung saja melaporkan kepada pihak kepolisian. Ternyata Virginia sebelum ketemu sama Cianciulli itu pernah cerita ke iparnya kalau dia waktu itu tuh mau menemui seorang peramal yang bernama Leonarda Cianciulli. Polisi pun datang ke rumah Cianciulli untuk menangkapnya. Namun Cianciulli sempat mengelak dan mengatakan bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa. Tapi ia nggak dapat berbuat banyak ketika saksi menyatakan bahwa Virginia terakhir kali terlihat ketika dia tuh masuk ke rumah Cianciulli dan Giuseppe terlibat dalam pembunuhan tersebut. Karena tuduhan yang nggak hanya diarahkan kepada si Leonarda namun juga diarahkan kepada Giuseppe, Cianciulli pun mengakui bahwa dia bersalah dan telah melakukan pembunuhan atas 3 orang. Dia kemudian membuat pengakuan bahwa hanya dia seorang diri yang beraksi. Anak-anaknya termasuk Giuseppe gak terlibat sama sekali. Cianciulli sungguh sangat menyayangi anak-anaknya. Oleh karena itu dia memilih untuk mengaku sebagai satu-satunya tersangka demi menyelamatkan anak-anaknya sebagai tersangka lainnya yang dicurigai oleh polisi. Polisi sebenarnya juga menemukan beberapa barang bukti serta adanya bau busuk yang menyengat di rumah Cianciulli. Inilah yang kemudian semakin meyakinkan polisi bahwa 3 perempuan yang hilang tanpa jejak tersebut telah dibunuh di rumah Cianciulli. Vonis hakim pun memberikan hukuman selama 30 tahun atas Cianciulli. Cianciulli pun ditangkap dan diadili.
Pada mulanya dia tuh dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan dia menghabiskan 3 tahun di rumah sakit jiwa tersebut. Pada Oktober 1970, di usianya yang ke-76 tahun, Qian Qiuli meninggal di rumah tahanan wanita di Pozzuoli akibat menderita pitam otak atau pendarahan otak dalam waktu yang lama. Adapun barang-barang yang digunakan Qian Qiuli untuk melancarkan aksinya dalam membunuh dan membantai korbannya seperti kapak, pisau, dan baskom ditampilkan di Museum Kriminologi di Roma. Qian Qiuli telah masuk ke dalam daftar pembunuh berantai yang diabadikan bukti kejahatannya untuk kemudian disaksikan oleh siapa saja. Semoga ya ini menjadi sebuah pelajaran bagi siapapun yang menyaksikannya ya, bahwa mengakhiri hidup banyak orang untuk alasan apapun yang nggak dapat dibenarkan. Oke, itulah kisah hidup Qian Qiuli. Dia nggak sempat melancarkan aksi pembunuhannya yang keempat karena dia keburu tertangkap oleh pihak kepolisian. Sebuah aksi pembunuhan yang sebenarnya nggak memiliki alasan yang masuk akal, hanya karena ya dia tuh percaya akan hal mistis dan keyakinan bahwa dia itu dikutuk oleh ibu kandungnya, membuatnya melakukan apapun untuk melawan kutukan tersebut, ya untuk melindungi anak-anaknya yang masih hidup. Qian Qiuli ini menciptakan ide pembunuhan yang dianggapnya akan menjadi semacam tumbal sehingga anak-anaknya akan tetap aman. Sebuah ide yang sebenarnya sangat konyol bagi ya kita yang masih waras ya. Semoga kita dan siapapun di luar sana dapat terhindar dari tindakan konyol seperti yang dilakukan Qian Qiuli. Dan semoga kita nggak dapat dipertemukan dengan, semoga kita nggak dipertemukan dengan orang kayak Qian Qiuli ya. Cuman ramalan si peramal itu benar juga ya. Karena kan tadi katanya tangan kanan rumah sakit jiwa, tangan kiri penjara. Dan benar aja Qian Qiuli sempat di rumah sakit jiwa terus ya meninggalnya di penjara kan. Jadi apakah peramal itu hebat atau ya emang kebetulan aja gitu kan? Gak tahu juga sih. Nah, bagaimana nih menurut kamu kisahnya Leonarda Qian Qiuli? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye!